Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya akan mengucapkan selamat atas diterimanya kalian di SMA Negeri 1 Puputsari, sekolah yang berkarakter. Kita akan belajar bersama dan berniat untuk maju bersama-sama. Nah, di masa pandemi ini, sekolah menyiapkan segala sesuatunya menyesuaikan kondisi ini. Dan dalam kesempatan ini, saya mendapatkan tugas untuk memberikan materi tentang pengenalan perilaku hidup bersih dan sehat dan COVID-19. Saya kira COVID-19 itu bukan hal yang asing bagi kalian. Saya rasa kalian juga semua sudah tahu jenis virus apakah ini. Di mana virus ini itu merupakan keluarga virus penyebab SARS dan MERS. Sama-sama virus yang menyebabkan gangguan pada paru-paru. Tetapi kedahsyatannya itu melebihi dari SARS maupun MERS. Dunia saat ini memberikan perhatian yang penuh terhadap pencegahan COVID-19 pada masyarakatnya. Seperti kita ketahui bahwa setidaknya pada Mei 2020, lebih dari 3 juta kasus positif COVID-19 di seluruh dunia. Di Indonesia bahkan diketahui bahwa fatality rate atau angka kematiannya itu mencapai 2 kali relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Segala upaya dikerahkan mulai dari sektor ekonomi hingga sektor kesehatan. Kebijakan work from home, seperti kalian, school from home atau belajar dari rumah. Kemudian ada physical distancing, yang dulu ketika awal pertama keluar adalah social distancing. Hingga penerapan gaya hidup bersih dan sehat digalakan dari tingkat keluarga, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga negara bahkan sampai dengan seluruh dunia. Apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini? Cara pencegahannya yang pertama adalah cuci tangan pakai sabun. Nah, seberapa efektifkah cuci tangan pakai sabun? Karena kalian juga tahu, selain menggunakan cuci tangan pakai sabun, itu juga bisa menggunakan hand sanitizer. Tetapi perbedaannya di sini ternyata lumayan signifikan. Di mana ketika kita cuci tangan pakai sabun, ya, hanya kita menghabiskan sekitar 20 detik di bawah air mengalir, virus akan hilang bersama dengan air. Tetapi jika kita melakukannya dengan menggunakan hand sanitizer, ternyata kuman, virus yang mati masih tetap tertinggal di tangan kita. Oleh karena itu, disarankan ketika kalian sudah menggunakan hand sanitizer setidaknya 5 kali, maka setelah itu kalian harus tetap mencuci tangan kalian menggunakan sabun. So it is why cuci tangan pakai sabun masih lebih simple. Selain lebih ekonomis, lebih higienis, tetapi bedanya saat kita memang dekat dengan sumber air, dengan fasilitas cuci tangan tersebut. Kalau kita jauh, misalnya dalam perjalanan, atau mungkin di sebuah ruangan yang tidak tersedia keran air beserta sabunnya, maka kita bisa menggunakan hand sanitizer. Jadi intinya bahwa hand sanitizer itu hanya digunakan pada saat-saat emergensi saja. Kemudian berikutnya, selain cuci tangan menggunakan sabun, gunakan masker. Saya menggunakan masker. Tetapi saat ini karena untuk kepentingan saya harus face to face, kalian harus melihat wajah saya, maka saya melepaskan masker. Karena di saat ini saya bersama dengan kamera, kemudian kameramen juga jaraknya sekitar 2 meter dari saya. Jadi sekiranya percikan-percikan itu tidak akan sampai pada kameramen, aman. Kemudian berikutnya, selain menggunakan masker di sini, oh ya, penggunaan masker juga perlu diperhatikan. Menggunakan masker, kalian harus perhatikan bahwa masker itu
penggunaannya itu tidak hanya sekedar menutup mulut saja. Saya praktekkan. Kadang kalian pernah melihat mungkin ya, ada orang menggunakan masker seperti ini. Nah, ini tidak dibenarkan. Karena dari hasil penelitian terbaru, virus COVID-19 itu juga ditemukan di udara yang bisa bertahan hingga 3 jam. Makanya lebih efektif jika kita menggunakan masker hingga menutup pada hidung kita. Seperti ini, kurang lebihnya. Memang lebih aman menggunakan masker medis karena itu bisa menahan virus hampir 100%. Tetapi budget tinggi, kemudian juga susah didapatkan, maka paling tidak masker kain itu juga dianggap lebih efektif atau setidaknya daripada tidak maskeran sama sekali. Kemudian berikutnya, selain penggunaan masker, yang terpenting adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat itu yang seperti apa? Karena sepertinya kalau kita melihat saat ini, yang namanya menggunakan masker, yang namanya mencuci tangan itu menjadi hal yang sangat spesial, menjadi hal yang sangat khusus. Dari masyarakat bawah hingga masyarakat level teratas, menggalakkan yang namanya pakai masker, cuci tangan. Walaupun kita sebenarnya tahu bahwa saat kita bergaul, pada saat kita menjalani kehidupan, sebenarnya kita juga harus seharusnya kita sudah lama menjalankan protokol kesehatan seperti itu. Tapi apakah ini merupakan satu bukti bahwa selama ini ternyata kita sendiri belum menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat? Mungkin dulu sebelum ada COVID-19 pernah ya tahu ada yang iklan belum 5 menit makanan jatuh ke lantai, belum 5 menit dimakan. Tapi setelah adanya COVID-19 bagaimana? Apakah kalian mau seperti itu? Saya kira tidak. Kemudian perilaku hidup bersih yang lain adalah dengan berolahraga, hidup bersih dan sehat, berolahraga. Kalian mungkin lihat ya sekarang ini fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Harga sepeda menjadi sangat mahal, 2 atau bahkan 3 kali lipat. Kenapa? Karena terjadi sebuah tren dalam masyarakat untuk memulai gaya hidup sehat, yaitu dengan berolahraga. Tidak harus bersepeda, pilihannya tidak harus bersepeda. Karena jalan saja keliling rumah itu sudah cukup kok. Luangkan waktu 15 menit hingga setengah jam setiap hari. Semua asal istiqomah, asal dilakukan secara rutin, insya Allah manfaatnya akan terasa pada tubuh kita. Tubuh kita menjadi lebih kuat, lebih bisa menahan serangan-serangan penyakit dari luar. Kemudian berikutnya, makan makanan yang sehat dan bersih. Makan makanan yang bernutrisi. Nah, yang seperti apakah yang bernutrisi? Kalian kenal dengan yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Makanan kita harus seimbang. Bahkan ada ahli yang mengatakan bahwa makanlah dari gunung dan dari laut. Artinya apa? Yang dari gunung berarti sayur-sayuran, yang dari laut adalah protein hewani. Harus seimbang, harus ada semuanya. Kemudian berikutnya, physical distancing. Physical distancing itu yang seperti apa? Dulu orang mengatakan social distancing, di mana kita tidak boleh mendekat pada kerumunan-kerumunan. Bahkan dengan tetangga saja kita harus menjaga jarak. Sehingga di Jawa Tengah itu muncul orang salaman tetap kancanan. Kenapa? Orang itu sekarang jadi menyadari tanpa bersentuhan kita tetap teman kok, kita tetap saudara kok, karena kita sama-sama ingin menjaga diri kita, ingin menjaga lingkungan kita dari penyebaran COVID-19. Nah, mungkin itu yang bisa saya paparkan di sini, karena kita semua sudah yakin dan sudah siap dengan penerapan
new normal, di mana new normal adalah kita akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya, tetapi dengan menggunakan atau memperhatikan protokol kesehatan. Satu tadi, sering-sering mencuci tangan, ya. Yang kedua, gunakan masker. Yang ketiga, terapkan social atau physical distancing, tidak boleh dekat-dekat. Yang keempat, kita lakukan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat bagi diri kita dan lingkungan kita. Dan jangan lupa, tetap berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan agar kita terjaga dari segala macam bentuk penyakit. Terima kasih, sekian dari saya, sehat selalu, tetap semangat belajar dari rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.